ada massa persatuan panjang, ada EI dari balok ini. Kemudian dari contoh soalnya akan dikasih tahu, coba dua fungsi ini ya. Jadi ini trial functionnya 1 minus cosinus Vx per L. Kemudian satu lagi 1 min cosinus 3px per L. Gitu ya. Oke, jadi dua trial function ini akan digunakan untuk mengenerate frekuensi dan ragam getar dari balok cantilever ini. Ya. Nah, kita pertama tentu harus meriksa apakah ini admissible. Ya, dari soal dia bilang dia admissible sih ya. Ya, coba aja. Ini kan X-nya ke atas ya. X-nya begitu. Jadi kalau ini psi 1 untuk X sama dengan 0, nilainya masukkan ke 0, cos 0 1 jadi 0 ya. Jadi di sini tidak ada perpindahan, oke. Memenuhi. Psi aksen 1 0 karena ini jepit, turunannya juga harus 0 ya. Ini diturunkan sekali, satunya nggak ada, ini jadi sinus ya. Terus sinus 0 pasti 0 ya, meskipun V per L-nya keluar nggak ada masalah. Ini sama dengan 0 ya. Cek ini ya. Jadi soal perpindahan oke, terpenuhi oleh yang ini. Oleh yang bawah ini kita coba aja sama aja, V2 0. Kalau masukkan 0 ini jadi cos 0, 1. 1 kurang 1 adalah 0. Oke, cek. Kemudian V2 aksen 0. Sama dengan 0 kah? Cek dulu, kalau ini diturunkan sekali, ini jadi minus, jadi sin. Sinus belakangnya jadi 0 karena X-nya 0, jadi oke, ini juga cek ya. Artinya fungsi ini admissible, memenuhi kondisi batas minimal deformasi. Nah, kalau mau ngecek gaya, kondisi batas gaya ada di sini, di ujung atas ya. Karena kan di sini semua deformasi ya, karena jepit. Di ujung atas ini, karena ini ujung bebas, kondisi batasnya kan turunan kedua dan ketiganya harus 0 ya. Nah, ini kalau V1 2 aksen, yang ini turunkan 2 kali, kita akan dapatkan apa nih? Ini turunkan sekali jadi sin, turunkan sekali lagi jadi cos lagi. Tandanya jadi min terus plus, masih plus. Terus ada V per L 2 kali ya. V kuadrat per L kuadrat. Cosinus P X per L ini. Nah, ini enggak 0 nilainya ya. 0 enggak ya? Sebentar. Ini turunannya. Lalu psi 1 pada saat X sama dengan L. X sama dengan L itu cosinus V jadinya ya. L-nya habis di sini. Jadinya nih cosinus V itu min 1 ya. Jadi enggak 0 ya. Enggak 0. Jadi tidak memenuhi kondisi batas gaya, tapi tidak masalah karena itu tidak menentukan ya. Jadi ini catatan sampingnya saja ya. Jadi fungsi yang dipilihkan ini sudah memenuhi kriteria admissible meskipun kondisi batas gaya tidak terpenuhi ya. Begitu. Nah, jadi langsung saja karena psi-nya sudah dipilihkan, kita hitung atau kita tentukan matriks kekakuan dan matriks masanya. Nah, ini ada integral yang melibatkan kosinus. Integralnya mestinya mudah, cuman ngitungnya nggak semudah yang dibayangkan. Jadi saya harus isikan saja hasilnya ya. Jadi M dan K-nya kita bisa isikan satu-satu. Jadi M 11 mestinya integral 0 sampai L dari M-nya M aja kan ya. Jadi masanya dikalikan dengan psi 1, kalikan lagi psi 1 dx gitu ya. Masukkan ini 0 sampai L dari M 1 minus cosinus Px per L kuadrat dx. Nah, ini kasih ke MATCAD gitu atau matematika bisa dapat langsung nih, saya salin aja hasilnya.
Oh, sebentar, ini ada duanya di sini ya. Oh, tadi ngecek ininya, ini ada 2 di sini. Dikasihnya 2 gitu ya. Jadi tadi kalau ini 2, ini nolnya benar ini ya. Jadi Px per 2L. Kalau yang ini sih oke, nggak ada masalah karena di argumennya kalau waktu X-nya 0 dia langsung 0 ya, nggak peduli ini ada 2 atau tidak. Pas yang ini waktu ini 2 sebenarnya masuk ini ya. Ini oke. Ini terpenuhi. Ya, baru lihat saya. Karena kalau L masuk di sini kosinusnya kan cos pi per 2 0 ya. Yang tidak terpenuhi itu adalah ya, yang tidak terpenuhi itu adalah yang ini. Yang mana tuh? Yang berikutnya ini, yang V2-nya ya. Katanya. Yang ini masih memenuhi, masih 0 ya. Kan satu lagi itu si 3 aksen dari si 1 3 aksen atau ini yang nggak memenuhi ya. L gitu ya. Ini kan diturunkan lagi jadi sinus. Nah, ini sama dengan minus pi pangkat 3 per L pangkat 3 sinus Px per 2L. Oh, ada 2-nya yang keluar ya. Ini ada 4 di sini, ada 8 di sini mestinya. 2L begitu. Nah, ini kalau dimasukkan L, sinus pi per 2 itu nggak 0 ya. Yang ininya nggak 0. Jadi turunan ketiganya yang tidak 0, dan tapi tidak masalah gitu ya. Begitu. Jadi ini ada 2 di sini. Per 2L, biar sama. Nah, ini kalau dijalankan, ketemunya katanya 0,2268. 2268 kali M kali L lagi. Ya. Ya, M-nya kan dianggapnya konstan, bisa keluar, nanti integralkan saja. Integral ini kata buku 0,2268 angkanya. Nah, M12 caranya sama, pesinya aja yang ganti. 0 sampai L pesi 1 pesi 2 dx. Yang satunya itu cos px per 2L, yang duanya itu 1 min cos 3 px per 2L, tinggal dimasukkan saja. Saya nyalin hasilnya aja ya. Karena ini tinggal memasukkan saja. Yang ini dapatnya 0,5756 kali M kali L. Dan 12 sama 21 kan sama bolak-balik saja ya. Jadi ini M21-nya juga sama mestinya. Ya. Kan toh dikalikan juga ya. Dan M22-nya itu adalah sama seperti ini. Tinggal ganti psi 2 psi 2. Lalu masukkan jadi 1 minus integral 0 sampai L M 1 minus cosinus 3 px per 2L kuadrat dx. Ininya demikian. Dan ini kalau dijalankan dapatnya 1,924. Ya. 924, 4 lagi. Ya. Kali masa persatuan panjang, kalikan panjangnya. Jadi matriks masanya demikian ya. 0,2268, 0,5756, 0,5756 lagi, dan 1,9244. Ya. Nah, untuk kekakuan, K11 0 sampai L dari EI dikalikan turunan keduanya ya. Turunan keduanya ini tadi nih. Pi per 4L kuadrat ya. Ya benar. Pi per 4L kuadrat dari kosinus turunan keduanya cos ya. Px per 2L. Terus kalikan ini lagi karena 1 dan 1 ya. Kuadrat dx gitu ya. Nah, ini jadinya kalau yang pertama ini 11 pi pangkat 4 per 32 ya. Di luarnya ada, di sini ada EI per L pangkat 3 ya. Nah, dengan cara yang sama tinggal mengganti
psi 1 2 aksen dengan psi 1 1 aksennya dengan psi 2 2 aksen ya. Jadi K12 itu mestinya integral 0 sampai L, psinya aja saya tuliskan ya. EI psi 1 turunan kedua dikalikan dengan psi yang keduanya juga turunan kedua, nah, dx. Dan ini kalau dijalankan dapatnya, kalau ini tadi pi pangkat 4 per 32, kalau yang kedua ini dapatnya 0. 0. Jadinya, dan K21-nya juga 0 ya. Karena ini cuma indeksnya aja yang dibalik, perkaliannya kan sama ya. Tetap sama jadinya. Jadi ini K21-nya juga 0. Dan K22-nya angkanya tinggal diintegralkan saja. EI psi 2 2 aksen kuadrat dx ya, karena 2 kalikan 2 lagi. Dan itu nilainya 81 pi pangkat 4 dibagi 32 EI per L pangkat 3 ya. Nah, dari apa namanya trial function yang diberikan ini ya, psi 1 dan psi 2 ini kita dapatkan matriks massa yang ukurannya 2 x 2, matriks kekakuan yang ukurannya juga 2 x 2, dan dari situ kita bisa lakukan analisis eigen value analisisnya. Jadi ini bisa saya hapus dulu dari K dan M itu ya. Jadi bentuknya sekarang yang tadi rumit itu bentuknya sekarang adalah kan bentuk umum eigen value problemnya tadi K gini dikalikan Z sama dengan rho kalikan M Z gitu ya. K-nya sendiri mana tadi ini? Dari atasnya 1 ya. Biar sama dengan ini ya benar. Pi pangkat 4 per 32-nya sama semua, jadi bisa dikeluarkan. Pi pangkat 4 per 32. Isinya tinggal 1, 0, 081. OEI per L pangkat 3-nya ada juga ya. Pi pangkat 4 per 32 EI per L pangkat 3. Ini K-nya begini. Set 1, set 2. Nah, komplitnya itu kan begini. Sama dengan ya. Ini M-nya ya. M-nya itu ini tadi 0,2268. Jadi di sini ada M dan L yang bisa keluar. 0,2268 ini 0,5756 0,5756 1,9244 gitu ya. Kemudian sama. Oh ya, oh ada row, maaf. Ada row di sini ya. Nah, banyak yang ini, lupa tadi. Ya. Nah, ini konstanta ini dipindahkan ke sini semua. Jadi bentuknya menjadi 10081 set 1 set 2 sama dengan ini kalau pindah ke sana jadi apa nih? Nulisnya gimana di sini? Oh, di sininya nulisnya lebih mudah aja. Row bar aja. Ya, row-nya diganti dengan semua konstanta ini pindah ke sana aja. Jadi nulisnya biar lebih mudah jadi begini. Oh, ini ada Z1, Z2 lagi ya.
0,2268, 0,5756, 0,5756, 1,9244. Bisa dihapus. Kalikan set 1, set 2. Nah, row barnya itu ya semua konstanta ini dikumpulkan. Jadi row yang pakai bar ini nilainya adalah ini ke sana jadi pangkat 4 L-nya, 32-nya ke atasnya. 32 ml pangkat 4 per Q pangkat 4 EI kalikan tuh. Ya 2 ml pangkat 4 Q pangkat 4 ya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini eigenvalue problem ya. Jadi dicari determinan sama dengan 0 kalau secara manual, atau kalau pakai MATLAB tinggal pakai EIG aja ya. Jadi kalau kayak gini tinggal kalau pakai MATLAB itu tinggal A, B sama dengan EI dari K, M begitu ya perintahnya. K-nya yang ini 10081, M-nya ini angka-angka ini 0,2268 sampai ini 1,9244. Nanti ini adalah eigenvektor. Dalam bentuk matriks ya, karena ke-1, ke-2, ke-3-nya dalam masing-masing kolom. Yang ini eigenvalue ya, eigenvalue-nya ya, dalam bentuk diagonal matriks kalau ini ya. Jadi yang ini itu isinya per kolom. Jadi yang pertama, yang kedua, kalau cuma 2 ya 2 kolom gitu ya. Isinya adalah Z1, Z1, satunya di luar karena ragam ya, biasanya ditulisnya begitu. Dan Z2, ragam ke-1, ragam ke-2. Sedangkan ini isinya adalah omega 1, omeganya pakai bar gitu ya, kuadrat, terus omega bar 2 kuadrat gini. Yang ini bentuknya demikian kalau di MATLAB. Yang ini per kolom begini ya. Seperti itu. Kalau mau dikerjakan manual bisa pakai determinan K kurangi row bar M sama dengan 0, nanti didapatkan row-nya gitu ya. Berapa nilai row yang memenuhi. Nah, koefisien row-nya itu ini mestinya. Di depannya ada konstanta itu tadi ya, karena row-nya kan ada konstantanya ini. Nah, ini kalau dicari diperolehnya ini nih. Kalau pakai MATLAB langsung gitu ya. Jadi kalau eigenvalue problem ini dijalankan, row bar satunya katanya dapatnya 4,0775. Ya. Jadi nilai row yang menyebabkan determinan dari K kurangi row bar M ini determinannya sama dengan 0. Karena ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2, nanti akan ada persamaan kuadrat dalam row ya, row bar ya. Jadi nanti ada bentuk sekian row bar kuadrat tambah sekian row tambah sekian sama dengan 0 gitu ya. Kalau determinan ini sama dengan 0 dicari, nanti kita dapatkan row bar 1 dan row bar 2 yang hasilnya ini ya. Gitu. Ini sama seperti review yang sudah kita jalankan di 2 minggu yang lalu ya, ini ya, di MDF yang lalu. Nah, kalau ini kita selesaikan dengan matriks K dan M seperti itu, row satunya 4,0775 dan row bar 2-nya itu adalah angkanya 188,87 gitu ya. Nilainya. Oke, dan ini eigenvalue-nya, eigenvektornya pasangannya dari ini Z
satunya itu adalah ini Z indeks 1 ya. Indeks satunya di luar, jadi ragam pertama itu 1 dan 0,0321. Nah, ini cara bikinnya sama seperti yang lalu kita bahas, yang 2 minggu yang lalu. Masukkan lagi row satunya sama dengan segini ke dalam persamaan yang ini. Nah, ini ganti jadi row 1. Yang ini jadi row 1. Lalu cari Z-nya gitu. Nah, Z-nya itu tidak unik ya. Karena ini eigenvektor. Yang unik itu perbandingannya. Jadi misalkan aja salah satu nilainya 1, yang lainnya akan kita peroleh. Dari yang kedua ini didapatkan set yang kedua nilainya 1 dan minus 0,3848. Ya. Oke. Nah, frekuensinya kita peroleh dari sini tadi ya. Kan tadi di depan waktu penurunan tadi omega n kuadrat itu adalah rho bar di sini ya. Rho bar n gitu ya. Jadi omega n-nya itu adalah akar dari ini. Jadi omega 1 jadinya akar dari 4,0775 ini, tapi di dalamnya ada mana tadi nilainya? Oh ini. Rho barnya 32 ini kalikan rho. Jadi ini sama dengan 4,0775 gitu ya. Ya. Jadinya kalau masukkan ke situ, ini kan yang ini. Jadi kalau masuk di sini berapa? Nilainya ini tetap pakai tilde gini, 1 akar dari ini mestinya ya. Ini kan kalau mau diselesaikan dulu ya. Nah, inilah. Rho bar 1. Ya, benar ya. 32 ml pangkat 4 per pi pangkat 4 EI kalikan rho sama dengan 4,0775 gitu ya. Jadi ini kita peroleh nih nilainya gitu ya. Itu kita dapatkan, lalu rho-nya didapatkan ya. Jadi rho-nya berapa nih? 4, inilah 07. Ini nggak pakai bar, maaf. Ini kan yang asli ya, yang ini frekuensi itu yang ini tadi. Yang pakai bar itu karena ada konstantanya itu. Yang ini udah nggak pakai bar, maaf. Biar nggak ketukar-tukar. Nah, rho-nya dapatnya dari sini 0775 kalikan pi pangkat 4 EI dibagi dengan 32 ml pangkat 4 gitu ya. Nah, ini diakarkan, ini kan 1 ya, ini rho 1 jadinya. Ini rho 1 diakarkan dapatnya frekuensi itu. Nah, ya diakarkan aja pi pangkat 4 jadi V kuadrat, EI per ml pangkat 4-nya masuk akar atau L-nya bisa keluar lagi. Nah, itu didapatkan nilainya 3,523 pi kuadrat di luar dibagi dengan L kuadrat juga. Pi kuadrat L kuadrat di sini EI per M-nya masuk akar ya. Nah, gitu. Nah, yang kedua sama aja, yang ini yang 188,87-nya taruh di sini, lalu selesaikan. Nih, saya hapus saja. Yang keduanya dapatnya 23,978. Pi kuadrat per L kuadrat akar EI per M. Nah, ini bisa dibandingkan nih dengan, karena tadi kan cantilever ya, di tugas misalnya kita atau yang mengerjakan lah setidaknya itu bisa sudah dapat yang eksaknya ya.
yang eksaknya untuk cantilever itu nilainya adalah frekuensi eksak, eksaknya berapa ya? 3516 ya. Jadi omega 1-nya itu adalah 3,516 pi kuadrat per L kuadrat akar EI per M. Omega 2-nya 22,03 pi kuadrat per L kuadrat akar EI per M. Nah, kalau kita lihat, ini 3,523, lainnya sama ya, koefisiennya. Ini 3,516. Ya, kalau ngambil 2 digit udah sama sebenarnya. Kalau 3 digit berbeda ya. Kalau 2 digit belakang coba 3,52, ini juga 3,52. Jadi sudah dekat. Yang ketiganya sedikit lebih jauh, ini 22,03. Yang ini 23,978 ya. Jadi lebih besar ya. Gitu. Nah, memang begitu trennya ya. Kita belum nyari mode shape-nya ya, tapi ini dari frekuensinya dulu. Biasanya ragam pertama akan dapat didekati dengan baik, tapi makin besar nomor ragamnya, makin jauh ya. Jadi ini dekat. Yang kedua 23,9, ini 22, sudah mulai menjauh. Dan tapi ini memang cuma 2 kan trial function-nya ya. Nanti kalau ada trial function satu lagi yang dicoba, yang ketiganya lebih jauh lagi ya, dan seterusnya ya. Jadi akurasinya makin jelek dengan bertambahnya nomor ragamnya begitu. Nah, satu lagi bahwa frekuensi ini semua menuju frekuensi eksak dari atas ya. Jadi apapun fungsi yang diusulkan tadi, pesinya, tadi kan sinus gitu ya. Yang paling gampang itu sebenarnya polinomial kan, Ax pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah Cx tambah D misalnya kalau pangkat 3. Atau mau pangkat berapa juga lah, mengintegrasikannya juga mudah gitu ya, polinomial misalnya. Nah, apapun yang diusulkan di sana, itu frekuensinya itu selalu lebih besar daripada yang eksak ya. 3,52, 3,516, 23,978, 22,03. Nah, jadinya kalau misalnya kita punya puluhan, mungkin ratusan trial function gitu ya, lalu dicobakan, yang paling rendah frekuensinya itu yang paling mendekati mestinya. Ya. Nah, ini kan kita punya eksaknya ya, cantilever begitu ya. Kalau strukturnya kita nggak punya eksaknya, portal dan sebagainya, misalnya frekuensi eksaknya aja sudah susah mencarinya, ya dari sekian banyak trial function yang digunakan, fungsi psinya tadi asal admissible ya, secara deformasi dia memenuhi kondisi batas. Kalau kita punya banyak, cobain aja semua. Nanti yang frekuensinya terkecil, nah itu yang paling mendekati, karena dia mendekatinya selalu dari atas ya, tidak pernah dari bawahnya. Artinya semua trial function kita itu lebih kaku sebenarnya daripada aktualnya. Gitu. Ini dari sisi akurasinya ya, bisa kita lihat begini. Nah, lanjutan analisisnya ragam getarnya, V-nya. Ragam getarnya juga bisa dicocokkan sebenarnya. Setepat apa ragam getarnya gitu ya. Jadi tadi definisinya ragam getar sudah disebutkan. V N itu adalah sigma, N sama dengan 1, counternya bukan NC. Jadi ragam getar ke N itu adalah J sama dengan 1 sampai N dari psi yang ke J dikalikan Z N J gitu ya. Z N J itu kehapus ya ininya ya. Ragam getarnya ya. Yang 0,0321 tadi terhapus, saya tulis lagi deh. Jadi Z satunya 0,0321 tadi. Z2-nya itu adalah 1 dan
minus 0,3848 tadi ya. 0,3848. Nah, artinya V1 di bawah ini aja. Ragam getar ke-1 itu nilainya adalah V1 yang 1 minus kosinus itu tadi. 1 minus kosinus Px per 2L. Ini besi yang pertama tadi. Dikalikan dengan Z dari yang pertama, yang satunya, jadi ini kali 1. 1 ini. Ditambah dengan si yang kedua, karena J-nya ini kan jalan dari 1 sampai N ya. 1 min kosinus 3Px per 2L. Itu adalah besi yang kedua. Dikalikan dengan, ini masih yang satu juga, tapi elemennya yang kedua 0,0321. Itu ya. Jadi ragam pertamanya bentuknya seperti ini. Bisa disederhanakan enggak ya? Enggak ya, udah begitu bentuknya ya. Konstantanya sih bisa disederhanakan sih. 1 dengan 1 ini 1, ini dengan ini disederhanakan bisa sih. Jadi 1,032, ini tinggal dijumlahkan aja kan. Ini 1, ini 0,0321, jadinya 1,0321 dikurangi kosinus ini, Px per 2L, dikurangi lagi kosinus 3Px per 2L kali ini. Jadi 0,0321 cos 3Px per L. Ini ragam yang pertama, nanti ragam yang kedua, ininya sama, si 1, tapi pengalinya yang kedua 1 juga masih sama. Ini 1 min cos Px per 2L ditambah dengan si yang kedua 1 min kosinus 3Px per 2L dikalikan dengan setnya yang kedua yang ini minus 0,3848 ya. Gitu. Nah, ini bisa diplot. Kalau di buku diplot sih ya, atau nanti kalau ini sempat saya jadikan, saya taruh di slide ya, saya tinggal capture dari bukunya dan saya taruh di slide. Yang pertama ini kalau digambarkan itu mirip sekali ya ragamnya. Kalau di buku ini dicetaknya sama persis malah ya. Jadi dia gini. Jadi dari besi 1 tadi, besi 1 yang begitu, belum kembali. Ini besi ya yang 1 minus kosinus Px per L per 2L. Ini begini. Kemudian besi 2 yang begini. Besi 2 bentuknya gini. Gitu ya. Nah, dari situ didapatkan V-nya. Jadi kalau ini sih trial function aja, tapi ragam getarnya V-nya V1 gitu ya. V yang ada topinya yang pendekatan itu ini berimpit ya. V1 itu udah sama sekali dengan V1 yang eksak ya. Kalau ini yang diperoleh dari PR Anda itu ya. Ini. Tapi yang keduanya agak beda dikit. V2-nya lebih, jadi kalau aslinya aslinya putus-putus ya. Aslinya begini. Mudah-mudahan kelihatan. Ini putus-putus maksudnya. Aslinya begitu.
pendekatannya agak ke kanan sedikit ya. Agak ke kanan di sini agak ke atas ya. Jadi ragam kedua mulai ada bedanya. Yang ini yang si 2 yang ada bintang yang ada topinya, ini yang eksaknya. Begitu. Jadi di ragam kedua agak sedikit berbeda.